Shalom, salam patunggilan, selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku. Hari ini tanggal 10 Juni 2020, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah keluarga yang masih kita lakukan di rumah kita atau dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita bersama-sama kita masuk di dalam peribadahan ini. Kita siapkan hati, pikiran, serta jiwa kita di dalam panggilan peribadahan saat teduh bagi setiap kita semua. Ibadah keluarga pada sore hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pada hari ini terlebih dahulu kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menggunakan kidung jemaat nomor 454. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbangnya gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, nanti saat yang teduh. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan, terlebih dahulu kita persiapkan bacaan kita yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai 11. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, bila di sore petang hari ini kami bersama-sama diberikan waktu dan kesempatan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Biarlah dalam peribadahan kami saat ini, kami bersama-sama hendak ingin mendengar, membaca,
sekaligus menggumulkan akan kehendak Tuhan bagi kami semua. Mari ya Tuhan, buka setiap hati dan pikiran kami, tolong kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Kami juga mohon ampun bila di dalam hidup kami ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hari ini, saat ini, kami semua layak bersama-sama merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita saat ini terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam bacaan ini, Kebesaran Allah dalam Badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia, mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita. Amin. Shalom saudaraku. Ya, kita berjumpa lagi di dalam acara dalam ibadah keluarga di sore ini. Kita kembali lagi berjumpa dengan terbatasan kita saat ini. Kita masih melaksanakan peribadahan di rumah kita masing-masing, meskipun kondisi yang saat ini kita hadapi. Tetap kami menghimbau panjenengan tetap semangat, tetap hidup sehat, bahkan berdoa bersama-sama supaya kondisi saat ini bisa segera berlalu dari kehidupan kita, bahkan dari seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudaraku, akhir-akhir ini melalui media sosial atau juga melalui media elektronik kita dapat menyaksikan berbagai macam kejadian-kejadian yang dahsyat yang ada di sekitar kita maupun ada di belahan dunia, terkhususnya atau terkait dengan bencana alam ataupun bencana non-alam. Entah itu banjir, entah itu gunung meletus, atau gempa bumi, atau badai, topan, dan juga yang paling trending saat ini adalah virus COVID yang sudah menjalar sampai seluruh belahan dunia. Tidak ada satupun kota yang tidak terjangkiti oleh virus COVID-19. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Ini memang sangatlah menakutkan dan membuat banyak orang gentar, banyak orang merasa khawatir, merasa dirinya terhimpit, tertekan karena kondisi-kondisi situasi yang terjadi di akhir-akhir ini. Oleh sebab itu banyak sekali upaya-upaya dari pemerintah, upaya-upaya dari beberapa pemimpin negeri, pemimpin organisasi baik skala nasional maupun skala internasional. Mereka mulai mengantisipasi, mulai berusaha menata bagaimana supaya bencana-bencana yang terjadi dapat diminimalisir, sehingga kehidupan masyarakat, kehidupan manusia di bumi ini tidak takut, tidak mencekam, justru mereka boleh berbahagia, bersuka cita. Ya, pada umumnya para pakar bahkan para ahli sekalipun melihat kejadian-kejadian fenomena-fenomena alam maupun non-alam ini biasanya adalah hal yang alami, hal yang wajar terjadi. Namun juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah keserakahan dari orang manusia yang melakukan eksploitasi kepada alam ciptaan Tuhan secara berlebihan, sehingga alam mulai menyesuaikan dirinya, sehingga terjadilah bencana alam seperti ini. Namun kalau kita boleh menyaksikan dari bacaan kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara, Mazmur pasal 29 ayat 1-11, kita bisa memperoleh sudut pandang yang lain, bahwa kita bisa melihat bahwa di dalam bencana alam, di dalam kedahsyatan alam yang pada saat ini bisa kita saksikan, bisa kita lihat, itu adalah momen di mana kuasa Tuhan juga melebihi kuasa-kuasa yang ada di kondisi saat ini. Kita bisa melihat bahwa di dalam Mazmur pasal 29, Raja Daud mengungkapkan, Engkau ada di atas air, Engkau ada di atas air bah, Engkau ada di atas badai, Engkau ada di dalam api-api yang memijar dan lain sebagainya. Bahkan gunung-gunung pun bergoyang, beranjak, melompat-lompat. Ini mau menunjukkan bahwa kedahsyatan alam, bahkan bencana-bencana badai, banjir, angin, dan lain sebagainya, ini adalah wujud bahwa Tuhan berkuasa. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu mewujud nyatakan atau mampu menjadikan dunia atau alam ciptaannya melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur Raja Daud ingin mengajak kepada kita semua supaya kita melihat kembali bahwa siapa kita. Bukankah kita adalah sama seperti ciptaan Tuhan yang lain? Bukankah kita adalah milik Dia yang diciptakan dari debu dan tanah? Sehingga apa daya kita? Apa kekuatan kita? Bisa melampaui? Apakah kita bisa mengungkuli semua ciptaan yang ada di sekitar kita? Tidak. Saya teringat akan sebuah ilustrasi bahwa di atas langit masih ada langit. Bahkan di atasnya lagi masih ada lagi, dan lain seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita mencoba saat ini untuk melihat kuasa dan kekuatan Allah melalui ciptaannya, melalui lingkungan di sekitar kita. Bagaimana kedahsyatan alam ini terjadi adalah juga ada kuasa Tuhan. Memang ada bahasa manusia menjadi dalang atau menjadi pribadi yang bisa menimbulkan semuanya ini. Tetapi mari kita belajar bahwa Tuhan kita mampu dan berkuasa. Bahkan kalau kita
melihat corona, virus COVID-19 yang hari ini semakin hari semakin mencekam. Semakin hari semakin banyak yang mengalami terpapar positif. Bahkan di wilayah di Provinsi Jawa Timur saja tingkat yang mengalami positif sangat drastis peningkatannya. Dan juga di wilayah kita, mungkin di wilayah panjenengan berada, bahkan di kota Situbondo pun juga sangat drastis nilai peningkatan yang terpapar virus COVID-19. Namun kita tidak perlu takut Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tidak perlu khawatir bahwa di sana ada kuasa Tuhan juga. Dan kita yakin Tuhan bisa melakukan karya lebih baik, yaitu bisa meredam, bisa mengangkat, ataupun bisa menyirnakan virus COVID ini dari muka bumi. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan punya kuasa. Dia memiliki kekuatan dari atas segala kekuatan yang ada di dunia ini, bahkan di alam ciptaan ini. Maka Mazmur Daud ini menguatkan kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Badai saja, kekuatan badai saja di atas bisa di bawah kekuasaan Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita sandarkan diri kita kepada Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Mari kita lakukan hidup ini dengan luar biasa, dengan bersandar dengan Tuhan. Namun jangan sembrono, nggih. Saya berkata demikian bukan berarti kita mengabaikan protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Tidak, kita tetap melakukan protokol. Kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer atau sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dan kemana-mana kita harus jaga diri, jauhi dari kerumunan atau keramaian, dan hindari kontak fisik ataupun social distancing di kerumunan dimanapun panjenengan berada. Kalaupun panjenengan tidak ada kegiatan yang sangat urgent, tinggallah di rumah. Jaga kesehatan. Tapi kalau memang panjenengan harus melakukan kegiatan di luar rumah, tetap melakukan protokoler kesehatan dengan baik. Mari kita bersama-sama menyatukan diri supaya bebas COVID-19 dan kita segera masuk di dalam kehidupan yang baru dan berdampingan dengan COVID-19 ini. Mari kita bersahabat dengan virus ini dengan kita menjaga pola hidup sehat. Selamat menata diri, selamat membuka hati untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan akhirnya kami menghimbau supaya panjenengan tetap semangat dan hidup sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para kekasih Tuhan dimanapun panjenengan berada, tiba waktunya kita bersama-sama ungkapkan syukur dan sukacita kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Ada mekanisme pengumpulan persembahan kepada Bapak Ibu warga jemaat GKJ Situbondo. Panjenengan bisa menyerahkan persembahan untuk ibadah keluarga ini ke
ke Bapak Ibu majelis di dasawisma panjenengan masing-masing atau Bapak Ibu majelis yang terdekat di kediaman panjenengan, ataupun juga bisa menyerahkan ke bendahara jemaat atas nama Bapak Driat dan Ibu Nani. Dan untuk beberapa warga yang ada di luar kota ataupun kepada para pemirsa yang berkenan untuk menyerahkan persembahannya sebagai wujud sukacita dan hormat kepada Tuhan dan juga menyokong pelayanan di GKJW Jemaat Situbondo, kami panjenengan bisa mentransfernya melalui nomor rekening yang akan tertera di layar kaca. Kami Majelis Jemaat Situbondo mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang telah panjenengan serahkan kepada kami. Kiranya ini bermanfaat untuk pelayanan di Jemaat Situbondo. Mari kita iringi pengumpulan persembahan ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, baitnya yang pertama dan yang keempat, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan ceritamu ya, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang menawar hati rindu, melipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan ceritamu ya, bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal. Cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan segala ungkapan syukur dan sukacita bahwa rahmat dan hikmat, berkat dan tuntunan Tuhan boleh kami nikmati dan boleh kami rasakan. Kami bersyukur bila di sore petang hari ini kami bersama-sama boleh membangun persekutuan dan ibadah kami di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Kami boleh bersama-sama merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan, baik melalui puji-pujian, melalui rangkaian liturgi, terlebih di dalam perenungan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 29 ayat 1-11 ini, kami diajak untuk terbuka
Kami ajak untuk memahami dan mengerti bahwa kuasa Tuhan melebihi kuasa-kuasa yang ada di sekitar kami semua. Bahkan alam ciptaan-Mu saja Tuhan, Engkau pakai sebagai sarana ekoteologi bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah ciptaan-Mu. Sehingga kami mencoba untuk memahami Tuhan, melihat kedahsyatan Tuhan melalui kondisi situasi di sekitar kami, di lingkungan kami, di mana kami berada. Biarlah kami Tuhan semakin memahami dan semakin mengenal. Kami semakin dimampukan untuk hidup bergaul dengan Tuhan secara baik, sehingga hidup kami menyandarkan hidup kami kepada Tuhan waktu demi waktu. Di dalam peribadahan ini ya Bapa, kami juga telah menyerahkan persembahan, baik secara langsung maupun melalui transfer. Kami percaya Tuhan persembahan ini sebagai wujud hormat dan sukacita kami. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan di Gereja Kristen Jaiwetan secara umum, secara khusus di Jemaat Situbondo. Majelis jemaat-Mu yang senantiasa menata mengelola, kiranya roh hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan senantiasa melingkupi kami semua, sehingga dalam menjalankan kegiatan kami hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Bila saat ini ya Bapa, kami menyerahkan seluruh harapan kami. Kami membawa setiap syafaat kami, terkhususnya untuk keberadaan kondisi dan situasi yang berada di sekitar kami. Pada saat ini ya Tuhan, baik bencana alam maupun bencana non-alam yang terjadi, yang senantiasa mengiringi kehidupan kami umat manusia, yang membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami cemas dan gentar. Mari ya Tuhan, berikan roh hikmat-Mu, rahmat Tuhan, sehingga bencana-bencana, baik bencana alam maupun non-alam ini segera berlalu dari lingkungan sekitar kami, sehingga kami dapat beraktivitas, kami dapat melakukan kegiatan kami hari lepas hari dengan baik. Dan ajarilah kami untuk mampu bersinergi dengan alam yang lain, seluruh ciptaan, sehingga kami menjadi satu ciptaan yang universal dan mampu menjaga seperti yang Tuhan mandatkan kepada kami semua. Kami menyerahkan bangsa dan negeri kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi bangsa dan negeri kami. Mampukan para pemimpin negeri kami ini semua menjalankan kegiatannya, tugas pelayanannya dan tanggung jawabnya sebagai para pemimpin negeri ini. Kiranya rahmat dan hikmat-Mu menaungi mereka semua, terkhususnya di dalam menangani dampak COVID-19. Mari ya Tuhan, tangan-Mu berkarya melalui saudara-saudara kami, para dokter, tim medis, tim peneliti, dan juga seluruh pribadi lepas pribadi yang senantiasa menjadi garda depan di dalam penanganan penyebaran virus COVID-19. Kami percaya Tuhan rahmat dan hikmat-Mu senantiasa memberkati kami semua. Kami juga membawa seluruh harapan syafaat dari saudara kami kepada setiap pribadi yang saat ini mendambakan campur tangan Tuhan hadir dalam kehidupannya. Bagi yang sakit, mari Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Bagi saudara-saudara kami yang mendambakan keharmonisan pasangan hidup, pekerjaan, bagi setiap anak-anak kami yang pada saat ini mereka sedang menghadapi ujian, ataupun mereka yang saat ini hendak mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang studinya yang lebih tinggi. Tuhan berkati, Tuhan topang dan Tuhan tolong, Tuhan sertai. Mampukan kami para orang tua untuk mendampingi putra-putri kami dengan baik, sehingga dalam pertumbuhan anak-anak kami ini Tuhan senantiasa mengarahkan kepada kehidupan yang membawa hikmat dan rahmat berkat Tuhan. Bapa, kami
tidak akan tetap tinggal di dalam peribadahan ini. Kami akan undur, kami akan melanjutkan segenap rangkaian kehidupan kami. Mohon Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan arahkan hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa berada di dalam kasih, karya, dan kehendak-Mu saja. Ajarlah kami untuk senantiasa meletakkan hidup kami kepada Tuhan di dalam karya kuasa Roh Kudus-Mu. Bila malam nanti kami juga akan istirahat tidur, kami akan meletakkan tubuh kami berharap Tuhan, kasih-Mu menyelimuti kami semua, sehingga esok pagi Tuhan membangunkan kami kembali menghadapi hari esok dengan tetap mengandalkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan merancang dan merencanakan damai sejahtera untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa, ampuni bila di dalam kami berdoa dan beribadah ada kekurangan, kesalahan, ketidaksempurnaan maupun dosa. Kami mohon ampun dan mohon maaf. Hanya di dalam Sang Kristus Yesus kami serahkan doa harapan kami ini semua. Tuhan, kami mohon curahkanlah berkat-Mu kepada setiap kami semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, adalah sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber penghiburan, kekuatan, rahmat, hikmat, kebijaksanaan, serta damai sejahtera, senantiasa tercurah melingkupi, menata, dan merawat kehidupan saudara-saudaraku semua, saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah ibadah keluarga kita pada saat ini. Kiranya kita semakin dikuatkan dan dimampukan di dalam kita hidup di hari lepas hari. Selamat menata hidup, selamat berproses. Tuhan menata, memberkati panjenengan semua. Bun.